pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Orang-orang pendidikan kok bisa salah mengambil kebijakan? Teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi sekarang kita akan membahas diskusi terkait isu-isu yang telah kita ketahui. Jadi nanti dari kalian bisa memaparkan isu-isu yang kalian dapatkan. Nanti di akhir dari diskusi ini kita akan menentukan salah satu isu yang kita setujui bersama-sama. Mungkin dari siapa dulu yang mau berdiskusi? Dari saya juga nggak apa-apa. Oke, kalau bagus. untuk saya isu yang saya ambil adalah tentang percepatan pengentasan kemiskinan. Saya mengambil itu karena itu salah satu program pemerintah dalam menuntaskan kemiskinan. Digeser-geser ya. Saya berpendapat bahwa itu memang salah satu isu yang harus kita apa ya namanya kita angkat karena itu memang suatu program yang langsung berpengaruh terhadap pemerintah. Sudah ya, sementara itu dulu. Oke, itu Mas Bagus sudah. Selanjutnya untuk saya, untuk kasusnya ASN Kemenak ditangkap Densus 88 itu karena kasus ini dan terorisme. Nah, ini sengaja saya pilih karena kasusnya terorisme ya. Ini terkait karena kalau ASN tersandung kasus terorisme ini sangat jarang. Tapi kalau ASN tersandung kasus ini bahaya banget. Soalnya ASN aja bisa kayak gitu, apalagi masyarakat bisa mencontoh buruk seperti itu menurut saya. Itu dari saya. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya apabila topik saya berita saya diambil. Ya, Jas. Oke, terima kasih. Kalau dari kasus yang ingin saya angkat itu dari kasus korupsi kuota haji yang dampaknya bila tidak diselesaikan itu yang pertama ada ketidakadilan pelayanan publik terkait antrean haji. Kan itu lama banget ya, puluhan tahun gitu, tapi yang harusnya mereka udah berangkat tapi malah ketunda. Jadi itu salah satu kasarannya kayak urgensi banget lah kasarannya gitu. Soalnya dari kuota haji ini kan masuk ke ranah ke agama juga, dimana kayak agama aja tuh bisa dimainin, dibisnisin juga. Ini sangat fatal banget sih. Terus yang kedua moral hazard dan komersialisasi layanan keagamaan. Jadi itu tadi yang isu keagamaan memang jarang kan di Indonesia dan ini cukup penting juga. Terus yang ketiga adalah jika isu ini tidak diselesaikan, ada kerusakan tata kelola dan hilangnya kepercayaan pada negara atau ke ASN itu sendiri. Jadi terkait kuota haji karena lama nunggunya, jadi bimbang juga sih di situ. Terus untuk pihak yang terdampak ada jemaah haji, ada ASN di Kemenak yang pembuat kebijakan, pelaksanaan teknis, unit pengawasan internal, ada BPKH, ada PIHK juga atau penyelenggara travel, KPK dan aparat penegak hukum lainnya. Mungkin itu dari saya. Mbak Nisa. Oke, isu yang saya ambil judul kasusnya tuh ASN Jepara terindikasi bermain judi online atau judol. Nah, Bupati Jepara ini serukan perang untuk melawan judol.
Untuk deskripsi isunya, ASN di Kabupaten Jepara terindikasi terlibat aktivitas judi online yang menyasar berbagai lapisan masyarakat. Nah, kasus ini bukan hanya merugikan secara ekonomi ASN yang terjerat, tapi juga mengganggu kinerja dan profesionalitas pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab mereka juga. Nah, uang dari perjudian online ini bahkan diduga berasal dari hasil korupsi. Misalnya, seorang mantri bank plat merah di Jepara yang menggunakan dana korupsi untuk berjudi. Nah, isu ini jika tidak diselesaikan nanti penurunan integritas dan profesionalisme ASN yang berpotensi merusak citra birokrasi pemerintahan. Kemudian kerugian ekonomi dan moral ASN yang berakibat pada lemahnya pelayanan publik dan ketahanan keluarga ASN. Potensi korupsi dan penyalahgunaan anggaran yang lebih luas sebagai akibat keterlibatan ASN dalam aktivitas ilegal ini. Kemudian timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan pelayanan publik. Lanjut. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini aku mengambil isu terkait masih ditemukan pelanggaran kedisiplinan ASN yaitu korupsi. Hal ini melemahkan kedudukan ASN sebagai teladan masyarakat. Jadi ini tuh lebih ke saya mengangkat isu terkait korupsi yang di ASN. Jadi bukan hanya satu berita atau satu orang yang melakukan korupsi, tapi semua ASN yang saya ambil di fakta di lapangan itu saya ambil dari laporan KPK itu pada tahun 2023 ada 61 kasus korupsi pada jabatan eselon. Dan juga ada lagi beberapa yang korupsi di bawahnya dari jabatan-jabatan yang lain. Nah, jadi isu ini tuh mungkin bukan suatu judul berita ya. Jadi saya mengambil isu yang ngumpuli semua ya. Jadi saya fokusnya kepada korupsinya itu. Nah, dampak jika tidak diatasi korupsi ini pasti akan menurunnya kepercayaan publik ya terhadap ASN dan pemerintahan. Lalu juga kalau hubungan dengan manajemen ASN itu pasti berhubungan ya karena ASN memiliki kedudukan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan masyarakat dan juga perekat bangsa yang tertera pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan juga berkaitan dengan manajemen ASN juga, di mana manajemen ASN kan profesional, akuntabel, netral dan berintegritas. Ketika ASN itu korupsi kan ya berarti menjadi lemah kan akuntabelnya, netralnya, integritasnya. Lalu juga kalau keterkaitan dengan mata pelatihan agenda 3 yang kita sedang lakukan agenda 3 ini terkait kedudukan dan peran ASN, yang pertama itu akuntabilitas ASN. ASN wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya termasuk menjauhi praktik KKN. Lalu juga terkait nasionalisme dan wawasan kebangsaan. ASN yang korupsi bertolak belakang dengan perannya sebagai perekat bangsa. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa ASN itu memiliki kedudukan terkait perekat bangsa. Lalu untuk rekomendasi solusi mungkin nanti kita bisa diskusi kembali, kita mencari pada jurnal atau penelitian yang bisa menyatakan kalau kegiatan ini tuh bisa menurunkan angka-angka korupsi. Mungkin itu. Jadi untuk kegiatan selanjutnya kita bisa membahas dari beberapa isu itu menjadi satu isu dengan teknik. Mungkin kalian ingin menggunakan teknik apa, USG atau apa? Nanti kita diskusikan aja teknik USG-nya bagaimana. Jadi kalian kalau dari gambaran ini kalian kira-kira mau mengambil isu yang mana? Kalau dari soal yang dibacakan tadi disuruh milih 3. Jadi yang di USG-nya cuma 3 nanti ada 1. Kalau ini mau semua atau 3 aja nggak apa-apa. Biar kita lebih mudah. Jadi untuk penyakuan korupsi, punyamu judul, punyamu punyamu Pementasan kemiskinan. korupsi. Enggak. Pemeran angka kemiskinan. Nah dari ini kayaknya ini aku karo aja kan podo, aku menjawab korupsi. Gue juga pinjol ini hampir sama kan baru. Ambilnya juga dari korupsi. Iya korupsi kita. Nah jadi mungkin dari aku korupsi, terus kamu yang tadi terkait teroris sama ini.
ASN kemiskinan atau gimana? Enggak, Pemberantasan maksudnya kemiskinan atau apa? pemberantasan Ya, kemiskinan. ya di salah satu program pemerintahan Prabowo kan ada yang namanya Asta Cita ya. Salah satu poin dari Asta Cita itu ada membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Kita sebagai ASN salah satu pelayan publik yang menjalankan kebijakan pemerintah pusat ya. Jadi kita kalau menurut saya ini sudah masuk dalam salah satu kategori yang tadi ya, tapi nanti ikut teman-teman aja karena kita kan sebagai ASN pelayan publik ini ada program pemerintah Presiden Prabowo yang salah satu poinnya adalah pemberantasan kemiskinan. Oke, jadi untuk kesimpulan diskusi kali ini kita nanti akan kita sudah menentukan nih isu-isu yang ketiganya itu untuk dilakukan tes USG tadi. Yang pertama ada isu terkait korupsi, yang kedua terorisme dan juga pemberantasan kemiskinan ya. Pemberantasan kemiskinan. Nah, nanti kita bagi tugas saja beberapa. Ini kan ada 5 nih, kita ada yang bagian untuk menentukan USG, lalu ada yang membuat PPT, lalu ada yang membuat papernya atau makalahnya, lalu ada yang juga buat ngedit video ya. Nanti kita tentukan. Mungkin diskusi pada kali ini kita cukup. Ini kan ora formal. Wis ngono ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Lanjut.